Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, saya Muhammad Rian Zulfahmi, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SDN Kedung Malang, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Di sini saya akan memaparkan modul 1.1.a.6 tentang demonstrasi konspektual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, implementasi di sekolah, dan tantangan serta solusinya. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Nasional Pendidikan Indonesia yang terkenal dengan trilogi kepemimpinannya, yaitu Ing Ngarso Sumtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutpuri Handayani, yang artinya pendidik sebagai pamong harus selalu berada di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah menuntun. Pendidik hanya dapat menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selain itu, pendidik ibarat petani atau tukang kebun. Seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Artinya, seorang pendidik harus bisa melayani segala kebutuhan metode belajar yang berbeda-beda pada peserta didik dengan baik untuk dapat mengembangkan bakatnya secara optimal. Pemikiran KHD selanjutnya adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidik harus memahami kodrat alam di mana peserta didik berasal, sifat dan karakter masing-masing peserta didik. Dengan memahami kodrat alam peserta didik, maka guru dapat memberikan metode, model pembelajaran yang tepat sesuai dengan perkembangan zaman kepada peserta didik atau disebut kodrat zaman. Kodrat anak adalah bermain. Pendidik hendaknya memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar siswa senang dan tidak mudah bosan. Apalagi bisa menggunakan permainan-permainan tradisional yang ada. Selain untuk menyampaikan pembelajaran melalui permainan, kita juga mendidik dan mengajak anak untuk melestarikan kebudayaan yang berkebinekaan global. Pendidikan yang menghamba anak. Pendidik harus memberikan pelayanan yang optimal yang sesuai dengan minat, bakat, dan potensi masing-masing peserta didik dengan menghadirkan metode, model pembelajaran yang tepat dengan lingkungan budaya peserta didik untuk mewujudkan peserta didik sebagai pelajar Pancasila. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang tidak kalah penting adalah masalah budi pekerti. Budi pekerti sangat diperlukan dalam pendidikan. Pendidik harus mengembangkan budi pekerti peserta didik secara seimbang. Selain itu, budi pekerti dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, yaitu aspek kognitif, karsa, aspek afektif, sehingga menciptakan karya, yaitu aspek psikomotor. Pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang terakhir adalah merdeka belajar. Pendidik harus memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat serta minat peserta didik atau disebut dengan merdeka belajar. Akan tetapi, kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari pendidik supaya peserta didik tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Implementasi di sekolah. Untuk mencapai tujuan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, maka program atau pembiasaan yang kami lakukan di sekolah adalah budaya 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Pembiasaan di pagi hari.
seperti pembiasaan senam pagi, membaca Pancasila bersama, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang bertujuan untuk menumbuhkan nasionalisme, motivasi, dan semangat peserta didik. Pembiasaan yang ketiga adalah pembiasaan sholat zuhur berjamaah dan pembacaan istighosah untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia bagi peserta didik. Kemudian pembiasaan Jumat bersih, di mana semua warga sekolah, baik murid, Bapak Ibu guru, beserta staf yang lainnya bergotong royong untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Pembiasaan yang terakhir adalah pembiasaan literasi di pagi hari sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Selain kegiatan pembiasaan, di SD kami juga diadakan kegiatan ekstrakurikuler, yaitu pramuka, seni tari, rebana, dan seni lukis. Dengan kegiatan ekstrakurikuler, peserta didik dapat menyalurkan minat bakat sesuai dengan kemampuan. Selain implementasi di sekolah, juga ada implementasi di kelas yang saya lakukan sebagai pendidik di antaranya. Implementasi yang pertama adalah pemberian ice breaking dan yel-yel di awal kegiatan pembelajaran. Yang kedua, penerapan permainan tradisional dalam materi PJOK. Yang ketiga, pembelajaran yang menarik, kreatif, dan inovatif. Yang keempat, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang terakhir adalah penanaman pendidikan karakter dalam kegiatan pembelajaran. Untuk tantangan dan solusi, setelah mempelajari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, saya semakin paham bahwa pendidik adalah pemimpin perubahan. Saya sebagai pendidik harus aktif dalam organisasi dan meningkatkan kompetensi diri saya dengan mengikuti diklat, pelatihan, workshop, yang salah satunya adalah dengan mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 ini. Demikian presentasi dari saya. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.